Halo CS, apa kabar? Sehat-sehat terus dong ya. Kali ini kami mau story-story lagi tentang dua pria, tapi profesi keduanya ini sangat bertolak belakang. Yang satu agen keamanan, satunya lagi pembunuh bayaran. Si agen keamanan ini harus melindungi si pembunuh bayaran. Mereka terpaksa harus bekerja sama agar si pembunuh bayaran bisa sampai ke pengadilan internasional. Perjalanannya nggak gampang. Karena sepanjang jalan mereka menjadi target tentara bayaran, bukan penjahat bayaran lagi. Ngeri. Ayo langsung aja gaskuy. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan pria yang bernama Michael Brass. Ia adalah komandan utama agen keamanan Triple A yang bertugas menjaga para klien-klien VIP seperti para pejabat, pembisnis, dan orang penting lainnya. Terlihat Michael lagi prepare bersiap untuk bertugas mengawal klien VIP-nya yang bernama Mr. Kurosawa ke bandara. Sebelum berangkat, ia menyempatkan mencium pacarnya yang bernama Amelia. Di perjalanan, mereka diaping oleh dua mobil agen keamanan lainnya dan satu helikopter untuk memantau situasi. Aman dong ya pastinya, apik gini pengawalannya juga. Sesampainya di bandara, Mr. Kurosawa berterima kasih atas pengawalannya. Terlihat Michael pun bertindak sangat profesional. And what's our motto? Asik kieunya. Pas kliennya udah masuk pesawat, boom. Michael hanya bisa bengong dengan apa yang terjadi. Para agen keamanan ini pun langsung mengamankan lokasi, kecuali Michael yang masih nggak percaya. Scene mengajak kita ke 2 tahun ke depan, di mana Michael Brass ini menjadi pribadi yang gak se-high dulu. Tapi ia masih dipercaya para klien untuk jadi bodyguard. Yang jadi masalah, kliennya nggak sekelas dulu. Sekarang ia mengawal pecandu narkoba yang bernama Silver. Yang gak berubah dari Michael Brass ini cuma keprofesionalannya. Mr. Silver menawarkan untuk pergi menggunakan mobilnya, tapi Michael menolak dengan alasan lebih baik jika tidak menggunakan mobil yang mencolok. Saat sedang berjalan, Michael menelepon pihak kepolisian, mungkin karena nggak segagah dulu kali ya. Polisi ini menjawab dengan kata-kata yang kurang enak. Tapi Michael tidak menganggapnya hinaan, dan ia berusaha untuk profesional. Two more in the south stairwell. On the roof, you're going to find another who's going to need some dental work. In the alley, and one on the number 3 elevator. Ternyata sebelum ke atas, Michael telah menghabisi orang yang berniat membunuh kliennya. Widih, keren-keren. Ia juga memberitahu ada bom di mobil kliennya. Belum selesai bicara, bom itu udah meledak. Dan Michael dengan cuek bilang, Check that. Make it the fire department. scene berpindah ke Belarusia. Di sini terlihat konvoi militer yang dipimpin oleh Presiden Dukovic. Mereka menemui profesor yang bernama Asimov. Mereka mendatangi profesor karena Presiden Dukovic menganggap universitasnya menentang pemerintahannya sekarang. Mereka pun membunuh anak beserta istrinya dan ternyata Profesor Asimov ini lagi memberikan kesaksiannya di Pengadilan Internasional Belanda. Profesor Asimov ini menceritakan kejadian yang ia alami. Tapi sayang semua kesaksiannya ditolak karena tidak adanya bukti. Susah lah ya lawan orang tinggi mah. Kembali ke Inggris, terlihat napi berkulit hitam yang bernama Darius Kincaid. Ia ditawari Interpol buat jadi saksi atas apa yang telah dilakukan Dukovic di Pengadilan Internasional Belanda dengan imbalan istrinya akan dibebaskan dari penjara. Nah, Darius ini seorang pembunuh bayaran dengan akurasi tembaknya bisa dibilang 98% kali ya. Darius Kincaid juga telah menerima 24 tuntutan dari 10 negara atas pembunuhannya. Anjir, ngeri oge. Di hari pemberangkatan, semua tim elit Interpol dipersiapkan untuk mengawal keberangkatannya ke Belanda. Kenal wanita ini nggak? Nah loh, nggak asing ya? Yap, dia adalah wanita yang pernah tidur dengan Michael Brass. Wanita ini bernama Russell, agen Amelia Russell. Dia yang memimpin pengawalan Darius menuju pengadilan internasional Belanda. Di sini Darius Kincaid keberatan dengan pengawalannya. Ia beralasan karena semua saksi yang akan melawan Presiden Dukovic pasti terbunuh sebelum datang ke pengadilan. Tapi Interpol hanya mengirimkan beberapa polisi amatir untuk mengawalnya. Kincaid di sini meminta agar ia datang sendiri aja daripada para Interpol ini merepotkan di jalan. Cengos kieu.
Wakil kepala Interpol ini menjelaskan kalau operasi ini rahasia. Tentu Darius lega mendengarnya dan teman pria agen Russell ini menambahkan, We're more than prepared for any assault. Prepared for that assault, motherfucker? Deden dong. Mereka hanya memiliki waktu 27 jam untuk sampai di pengadilan. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun berangkat. Baru juga jalan beberapa blok, pasukan ini terlihat was-was karena mendengar tong proyek jatuh. Ya iyalah, panik. Dan ini mah bukan lagi berurusan sama penjahat kelas kakap, tapi ngelawan pimpinan negara, bayangin. Ya otomatis yang turunnya bukan para penjahat lagi dong ya, tapi para tentara yang pro pemerintahan Presiden Dukovic. Ngeri gak sih anjir? Tapi lihat si Darius mah malah ketawa. If he hit the shot, it wasn't meant for you. Dan bener aja pas lewat blok selanjutnya, boom. Bom sudah terpasang di mobil yang terparkir. Para tentara ini pun langsung mengepung mereka dan menembaki pasukan elit Interpol. Para pasukan elit ini pun dihabisi sampai akhirnya finishing. Mereka membuka mobil lapis baja untuk membunuh sang saksi mata Darius Kincaid. Berhasil sih ya ngebukanya, tapi ngeri kieunya akurasina. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga dong. Darius tertembak di bagian kaki. Russell berhasil selamat dari penyerangan. Ia langsung membawa Darius ke rumah aman Interpol di sekitar daerah itu. Ketika Russell mendapat telepon dari Interpol, Darius melarang mengangkatnya dan mengatakan kalau Interpol sudah disusupi. Darius menyarankan agar mencari bantuan selain anggota Interpol. Russell menerima sarannya dan ia teringat pada Michael Brass yang mana mereka ini sudah jadi mantan. Ya. Russell langsung to the point, memintanya membawakan beberapa labu darah ke PMI. Tapi si Michael malah ngajak bercanda, kesel merennya agen Russell ini. I'm not any happier about this than you are, but I don't have a choice. Russell pun sedikit mengancam akan melaporkannya ke Interpol atas apa yang ia kerjakan sekarang karena melindungi pengedar kokain. Russell juga menambahkan jika dirinya datang, ia akan mengusahakan agar mendapatkan lisensinya lagi. Michael pun menyetujui tawaran mantannya. Darius juga mengabari istrinya yang bernama Sonia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. What do you want, you fucking hijo de puta motherfucker? Darius coba menanyakan keadaannya di sana. Istrinya mengatakan ia cuma bisa melihat jam dinding besar. Pas Darius Kincaid ini lagi nyanyiin lagu kesukaan istrinya, I love you. lagi sweet-sweetan telepon terputus teh gening. Jelas emosi dong ya. Scene kembali kepada Michael Brass yang membawakan labu darah untuk Darius Kincaid. Sesampainya di rumah aman Interpol, Michael sama Russell malah geluh ngedebatin masa lalunya. Michael menyangka kliennya dibunuh oleh Interpol karena ia telah menyebutkan nama kliennya pada Russell. Tapi Russell membantahnya, bukan ia yang melakukan. Sell the car. I never used It's you. so much I that you just left you. Because you couldn't forgive me for something I didn't even do. Pas Michael mau nemuin Darius, What the fuck? ternyata mereka ini ya klasiko karena sebelumnya mereka sering berhadapan. Bayangin aja bro, si Michael ini tugasnya ngelindungin klien dan Darius ini bertugas membunuh kliennya. Scene beralih pada kepala Interpol yang bernama Kesoria. Ia lagi berkabar sama wakilnya. Asisten kepala Interpol ini juga melaporkan keberadaan Darius yang mencurigai keberadaannya di rumah aman Interpol. Tentu wakil direktur Interpol ini mendengarnya juga dong. Secara bersamaan, ia pun memberitahu keberadaan Darius pada pihak Dukovic. Nah, lo kan tahu siapa yang membocorkan rute perjalanan Interpol tadi? Orang-orang Dukovic pun langsung bergerak, takut keduluan sama Interpol. Pas mereka bersiap untuk pergi, bener aja Interpol dan tentara Dukovic sudah ada di tempat itu. Double kill anjir, nya Interpol, nya tentara. Sampai di depan pintu, Michael ngasih tahu ada 2 orang bersenjata. Michael menyarankan lewat tangga sebelah, tapi
Digaskeun dong 55 mayat edan teu. Ngeri. Karena mendengar suara tembakan, Interpol pun langsung bergerak. Sampai akhirnya Michael dan Darius terpojok di atas gedung. Pas Michael lagi nyaranin cara lain, wing, jelang-jelang. Ketika mereka berhasil lolos, Michael menyangka mobilnya saat ini pasti sudah dilacak dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil lain. Ketika Darius terbangun dari tidurnya, ia menanyakan jalannya. Michael menjawab mereka pasti sudah mengetahui jalur utama, makanya ia mengambil jalur memutar. Darius di sini meminta berhenti untuk buang air kecil. Pas Michael nengok ke belakang, Darius sudah ngilang. Michael turun dari mobil untuk mencarinya, tapi si Darius ini kembali ke mobil dan berniat meninggalkan Michael. Untungnya si Michael cerdas. You think I'm a fucking idiot? Pas lagi debat, tiba-tiba ada yang menembaki mereka dari belakang. Darius meminta Michael untuk memancing perhatiannya agar ia bisa melihat berapa jumlah mereka. Pas sudah tahu mereka berjejer, dalam hitungan 3, Darius meminta Michael menembak ke arah jam 11. Baru juga hitungan 1. One. Michael bengong lihat si Darius. Mereka pun berdebat lagi asik debat. Mobilnya jual nggak beleduk. Udah posisi kayak gini juga mereka masih belum puas berdebat. Dan ternyata penyebab para tentara itu bisa tahu posisi mereka karena Darius membawa handphone salah satu tentara itu saat penyerangan di Manchester. Jelas Michael ambok dong ya. Pas lagi kuku lutut sambil jalan ke mobil, ada kembang api nyala dari bagasi mobil mereka sebelumnya yang akhirnya menghancurkan mobil yang mau mereka pakai. Mau gak mau ya mereka harus jalan kaki dong. Di perjalanan hokinya ada mobil lewat. Pemilik mobil itu pun menawarkan mereka tumpangan. Sesampainya di perbatasan, akhirnya mereka bisa menyeberang dan ini masih setengah perjalanannya. Mereka mampir di kediaman Michael yang berada di Amsterdam. Darius meminta izin buat ke kamar mandi. Pas Michael udah selesai prepare, ia mengecek kamar mandi, tapi Darius sudah ngilang. Ternyata ia lagi santuy aja gitu beli bunga. Yang jadi masalah di sini, Interpol dan para tentara bayaran juga udah standby nunggu Darius. Cuek gini ya, lihat jalannya juga. Beda preman pasar mah. Untungnya Michael ngikutin dari belakang, kalau nggak tahu tah. 3 tentara yang mau ngebokong Darius ini pun disingkirkan Michael. Dan ternyata si Darius Kincaid ini cuma mau nyimpan bunga kesukaan istrinya di gedung. Si anjir. Michael mengatakan, And the guys who started tracking you a few blocks ago. So if you knew that they were out there. Oh, you mean the guy you snatched in the bush and the 2 you left knocked out in the park? Like I said, I appreciate you. udah tahu semua lah, fix anjir bete kalau jadi si Michael. Sambil jalan, Darius tanya tentang mantannya agen Russell. Michael cerita tentang masa lalunya, harusnya ia melupakan kliennya yang terbunuh gara-gara Russell. Mendengar itu, Darius ketawa abis. Darius pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. I popped Kurosawa. Airport for another target. I spotted him by accident. The single most. Pow! Genok dewai. Sambil kuku lutut, Michael pergi meninggalkannya. Gak lama, pas Darius keluar, para tentara ini langsung menembakinya. Untung Interpol mengetahuinya juga. Darius coba meloloskan diri dari pengejaran pakai apa ini teh namanya, speedboat gitu. Ini weh ya. Nah, kerennya di sini Interpol coba menghentikan para tentara agar Darius nggak terbunuh. Ternyata Michael yang tadinya udah gendok kayaknya nggak tega ninggalin si Darius. Gak cuma mereka, polisi Belanda juga nggak mau ketinggalan. Anjir keren abis anjing ini. Sampai akhirnya Darius ditunggu oleh RPG.
Dan ngeng, Michael menyelamatkannya, tapi Michael yang tertangkap. Ia pun dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Mereka menanyakan keberadaan Dairus. Michael udah ngejawab jujur kalau Dairus ada di belakang. Disangka bercanda meureun ya. Dan lagi Dairus Kincaid menghabisi mereka semua. Sesampainya di Den Haag, mereka memutuskan mengganti mobil. Pas lagi lihat-lihat mobil, Michael seperti biasa memilih mobil yang mudah berbaur dengan masyarakat. Baru juga mau keluar. Di sisi lain, para penuntut Dukovic dan para Interpol lagi nunggu saksi kunci Dairus Kincaid. Tidak lama, Michael menelepon Russell. Michael meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Bersamaan dengan itu, mereka diikuti 2 mobil di belakangnya. Dan last pas Michael mau ngungkapin perasaannya, gak kuat aing lihat ini, lihat muka si Dairusnya. Mereka kembali menyelamatkan diri dari pengejaran. Akhirnya mereka bisa lolos dari pengejaran itu. Pas udah sampai depan pengadilan, lihat mobilnya bro. Kacau. Is this what we've been waiting for? Pas mau masuk, petugas menyuruh Dairus mengosokkan saku. Ketika hakim akan mengetuk palu memutuskan saksi tidak ada, boom, mereka datang. Your Honor, I present Darius Kincaid. Dairus bersaksi dan memberikan bukti semua kekejaman Presiden Dukovic yang membantai penduduk desa. Karena udah ketangkap basah meureun ya, udah gendok juga, Dukovic mengklaim bahwa benar ia pelakunya. Ia mengatakan tidak boleh ada kekuasaan yang berhak mengatur kekuasaannya di negaranya sendiri. Keadaan pun semakin gak terkendali dan di luar sana, kontainer menerobos masuk gedung pengadilan. Di dalam gedung udah gak karuan. Dukovic hendak menembak Dairus, tapi Michael menyelamatkannya. Dairus panik coba mencari petugas medis, tapi Michael menyuruhnya ngejar Dukovic. Saat Dukovic berusaha melarikan diri menggunakan helikopter, Dairus Kincaid menembak jatuh heli itu. Anjir, Edan. Dan langsung melumpuhkan kaki Dukovic. Dukovic cuma bisa pasrah sambil mengatakan, has been but a trail of corpses. For a man like you, your whole life. You fucked up when you shot my bodyguard. Who? Edan bingung merenya doi. Dia aja gak bisa dibunuh, terus kayak apa gitu orang yang jadi bodyguardnya ini. Teuing anjir ah, keren ah. A worldwide red notice was issued today for contract killer Darius Kincaid.